saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara pesan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, inna li rabbikum li ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya dalam hari-hari setahun kamu itu ada nafahat Rabbaniyah, limpahan kasih sayang besar dari Allah. Ala fata'arradu laha. Kata Nabi, ketahuilah hendaklah Anda mendatangkan diri, mencari-cari, mengejar bagi nafahat Rabbaniyah yang diturunkan di dalam hari-hari dalam setahun. Barangkali mendapatkan satu saja sentuhan nafhah Rabbaniyah. Kata Nabi, bila dapat saja satu aja kasih sayang Allah di hari-hari tersebut, maka kau tidak akan bernasib sial sesudahnya. Ayyuhal ahbab, Nabi menceritakan kepada kita pada hadis ini betapa hari-hari itu tidak sama. Ada memiliki kelebihan. Sehingga kata para ulama, lil ummatil islamiyah musimani asasiyani. Bagi umat Islam itu ada dua zaman, dua musim, dua periode yang amat sangat fundamental yang mesti harus dikejar oleh umat Islam. Di dalam setahun, musim yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Musim yang kedua Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ada 6 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Di 6 bulan ini begitu banyak nafahat Rabbaniyah yang diberikan kepada umat manusia. Bila mana dia tersentuh satu nafhah Rabbaniyah, kelembutan kasih sayang Tuhan, maka yang tadinya hidupnya susah menjadi senang, yang tadinya sakit menjadi sehat, yang tadinya itu morat-marit menjadi dia hidupnya tertata, yang tadinya tidak punya keturunan Allah anugerahi keturunan, yang tadinya merugi dia usaha menjadi untung, dan seterusnya. Yang tadinya bengal sampai menjadi baik,
namanya disebut nafhah rabbaniyah. Di musim pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ada 3 hari yang istimewa di mata Allah, yang luar biasa. 3 hari, yaitu hari Arafah siang nih adanya, hari Nahar yakni Idul Kurban, dan hari Asyura ini siang dari jam 6 subuh sampai jam 6 maghrib, nafhah rabbaniyah. Di musim kedua ada 3 malam istimewa. Ini bukan siang, malam. Yaitu malam Isra Mi'raj, malam nisfu Sa'ban, dan malam kita sebut Lailatul Qadar, malam Qadar. Ini satu siang, yang kedua malam. Masing-masing memiliki keistimewaan amat sangat luar biasa. Bila di musim kedua, Ramadan diikat yang namanya setan oleh Allah, dibelenggu dengan berbagai tafsiran. Nanti ulama banyak tafsirkan pada bagian ini. Namun pada musim pertama atau di Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, setan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di tanggal 10, 11, 12, 13. Untuk apa? Untuk dilempari oleh kaum muslimin di jamarat, mulai dari jamrah Aqabah tanggal 10 sampai jamrah yang 3, 11, 12, 13 kalau nafar sani. Di musim 3 kedua, Rajab, Sya'ban, Ramadan, adalah malaikat turun bertubi-tubi ke bumi. Al-Quran menyebut dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Dan di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tidak kalah, malaikat turun bertubi-tubi banyak di padang Arafah. Ini semuanya beriringan. Di Rajab, Sya'ban, Ramadan, keberkahan demi keberkahan Allah berikan luar biasa. Sampailah Imamul Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman, cukup tebal, hampir 10 jilidan itu. Imamul Baihaqi meriwayatkan hadis betapa Rasulullah SAW berdoa di awal masuk Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab pun di bulan Sya'ban, sampaikan kami mengalami Ramadan. Keberkahan banyak. Begitu juga Allah berikan keberkahan banyak di Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bila pada Rajab, Sya'ban, Ramadan bakal berujung pada berbagi yang disebut ada zakat fitrah. Berbagi maknanya. Maka di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ada namanya kurban. Itu juga berbagi, sama maknanya, memberi kepada yang membutuhkan agar supaya diberi oleh Tuhan yang Maha Memberi. Ini namanya ada nafahat rabbaniyah.
Dan Rajab saudara telah berlalu. Telah berlalu. Moga keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang saleh, Allah berikan juga kepada kita bersama. Juga keluarga dan anak keturunan kita. Yang dengan berkah itu Allah berikan hidayah di kalbu kita. Yang dengan keberkahan Rajab yang Allah turunkan itu Allah berikan kita cahaya di hati kita, kemudahan urusan kita, kedekatan kita dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita memasuki bulan Sya'ban. Maka bila kemudian kita Rajab kurang menghormati, maka jangan sampai juga kita di Sya'ban kurang menghormati keagungan yang ada di bulan Sya'ban, untuk kemudian kita memasuki Ramadan. Memasuki Ramadan. Jadi iklan itu perlu. Rajab Nabi udah iklanin Ramadan, belum waktunya iklan. Kalau bahasa orang sekarang lagi musimnya, dikampanyekan. Kampanye itu iklan. Begitu, iklan. Dikampanyekan nama Nabi tentang Ramadan sebelum masuk. Dari mulai Rajab yang ada keagungan satu luar biasa disebut Isra wal Mi'raj, yang banyak ulama jabarkan. Dan kita memasuki di bulan Sya'ban, dan kita hendaklah mengintip nafahat Rabbaniyah. Ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan barakah, dan kita kudu ngejar keberkahan itu. Dan di bulan Sya'ban, dengan syahadah Rasulullah, dengan Allah mabarik lana fi Rajab Sya'ban, dengan menggunakan huruf ataf waw, betapa keberkahan Sya'ban tak kalah penting bagi kita. Di samping keberkahan daripada Rajab, Sya'ban masih adalah kita untuk pemanasan sebelum kita memasuki Ramadan. Dan syukur kepada Allah, di Kampung Rawa ini, di Majelis Nurul Fikri ini khususnya, ada arwahan akbar. Arwahan akbar, begitu. Sampai dicontoh juga kampanye aja, ada kampanye akbar juga, Ustaz. Begitu, arwahan akbar. Untuk apa ini arwahan akbar? Untuk apa? Untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Dengan cara apa? Cara syukur. Syukur sama Allah telah diberikan nikmat sababi, di samping nikmat wujud sababi, di samping itu ada nikmat imdad namanya. Ibnu Athaillah Sakandari, ulama besar dalam tarekat Syadziliyah, Pak RW kita tuh udah ziarah di Mesir, makamnya di Fustat, Jabu. Ibnu Athaillah yang wafat tahun 709 Hijriah, beliau menuliskan di dalam kitab Al-Hikamnya, ni'matani ma kharaja mawjudun minhuma wala budda likulli mukawwanin anhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Tapi ngomong-ngomong, ini sampai jam berapa saya disuruh bicara ya?
Nah, kan nanya MC ya. Hah? Ngeri takut nasi uduk jadi rangginang doang. Hah? Sampai jam berapa? Nggak tahu. Hah? Sampai jam 10. Sampai. Nah, jangan sampai saudaranya gusar. Begitu. Saya ngomong-ngomong aja. Jadi kalau sepakat kan enak. Siap jiwanya untuk kita ngaji. Begitu. Kata Ibnu Athaillah, ni'matani, ada dua nikmat dari Allah. Ma kharaja maujudun minhuma, yang namanya makhluk yang ada, bukan saja manusia, bukan saja malaikat, bukan saja bangsa jin, binatang, ayam, burung, apa aja, maujud, barang maujud, bukan barang makdum, tidak akan lepas dari dua nikmat ini. Dua nikmat. Wala budda likulli mukawwanin umma, dan pasti siapa aja yang namanya ciptaan Tuhan mesti ada dua nikmat ini. Begitu. Pertama namanya nikmatul ijad, dan yang kedua namanya nikmatul imdad. Apa itu nikmatul ijad? Nikmat diadakan dari tidak ada menuju kepada ada. Dan ijad ini ada dua. Ada ijad hakiki, ada ijad sababi. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Secara hakikat kita dari Allah. Enggak ada kita yang ngaji pagi ini di Nurul Fikri yang dulu cita-cita bakal ada di dunia. Enggak ada. Enggak ada. Ini Allah dengan kasih sayangnya, Allah adakan kita dari tidak ada menuju kepada ada. Allah. Bukan bapak kita, bukan ibu kita. Buktinya banyak orang menikah 10 tahun, 20 tahun, sampai mati nggak punya anak, banyak. Ada yang pengen anaknya laki-laki, keluar lagi perempuan. Ada pengen perempuan, brojo lagi laki-laki. Begitu. Itu menunjukkan dia nggak bisa menentukan. Dia hanya bisa kepengen. Menentukan mengadakan nggak bisa. Kepengen ada. Itu kita manusia. Maka kita ini asal dari Allah. Dan Allah kasih sayangnya besar. Model kayak begini nih yang hadir nih, Allah nggak bakalan lahirin di Jerman gitu, di Inggris gitu, model begini. Enggak Bu, enggak. Beneran. Allah tahu. Karena Allah yang nyipta kita tahu. Ini nggak bisa dia lahir di Inggris, nggak bisa. Ini yang kayak begini, beneran. Allah tuh begitu. Kenapa? Karena ada lutufnya Allah. Model kayak begini nih yang ada nih, kasih roti habis sekaleng, habis. Ditanya, udah makan belum? Udah makan belum? Tuh, nggak cocok. Yang kayak begini kudu lahirnya di Kampung Rawa, kudu di Indonesia, lahir di Indonesia, lahirnya begitu. Ini kudu kena nasi uduk, ya, nasi uduk sama ati kebon. Nah, betul nggak? Apaan? Ati kebon, begitu. Iya, sama jengkol. Iya. Ati kebon, betul nggak? Iya, begitu. Nah, udah. Ini Allah udah tahu, nggak bisa. Model kayak kita orang nih nggak bisa. Mau pergi kemana aja dia, mau pergi haji, ada nasi enggak? Begitu. Yang ditanya itu mulu. Emang enggak cocok kita, enggak cocok. Udah begitu, enggak. Begitu. Enggak cocok. Saking pengen jadi bulenya, maka dia lahirlah di Jawa, perempuan, maka dipanggillah dia bule gitu.
Itu begitu, tetap aja nasi aja makannya, nasi aja. Lakinya Pak Le, bener nggak? Itu begitu, bule dia. Itu begitu. Nikmat ijad hakiki, tapi kita nggak gedebluk dari langit. Ada proses, ada media. Begitu. Yaitu ayah bunda kita. Maka ayah bunda kita itu namanya kita dapat nikmat ijad sababi. Sabab ayah bunda kita muslim, kita pun lahir jadi muslim. Sabab ayah bunda kita ini sunni, ahlus sunnah wal jamaah, maka kita pun menjadi muslim sunni. Maka kita dapetin nikmat ijad sababi dari orang tua kita. Maka sebelum ibadah masuk Ramadan, ingat sama orang tua sebagai syukur ama kita punya orang tua yang telah ngelahirin kita, ngurus kita. Jangan tanya habis berapa dia duit buat ngurusin kita. Aduh, banyak orang tua begitu. Ampelah dia kawin, dikawinin juga jual kebun lagi buat kawin bocah. Orang dulu begitu, betul nggak? Orang dulu tuh. Ampe kita udah nikah nih, udah punya anak sunatan, masih juga dimodalin. Bener nggak? Ampe dibangunin rumah juga sama orang tua kita. Lu udah nikah, dah nih gua bangun rumah. Dia juga yang bangunin. Begitu. Yang tiap bulan lah kita kontrakan tuh, kita ambilin saban bulan tuh duitnya. Bukan tanah kita, bukan. Babak kita, minyak kita. Bukan hasil kita, bukan. Aban bulan kita rumah yang kita tempatin. Itu dari dia, dapat beli kita, bukan. Kebanyakan kita begitu, betul nggak? Begitu kita. Dari mereka pada, betapa hebatnya mereka, tidak pernah memikirkan dirinya, memikirkan anak-anaknya, mereka. Maka kita rumah, kita enggak kebocoran, tidur enak. Itu karena mereka punya jasa besar sama kita. Ini namanya nikmat ijad sababi. Gitu, laulal wasitoh la dhahaba kama qila al mausud. Kalau tidak ada bapak sama ibu, yo kita nggak ada. Begitu, nggak ada. Maka jasa mereka besar. Jasa mereka besar. Bapak dan ibu kita. Ampe Tuhan gandengkan di dalam Al-Quran pada surat Isra itu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-Quran dalam ayat yang lain, anishkurli wali walidai. Tidak ada kita disuruh syukur tuh, kecuali syukur sama Allah sama orang tua. Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maka apa sebagai penutup taklim di Kampung Rawa ini dengan ruahan akbar? Amat sangat luar biasa. Sebagai wujud syukur sama orang tua, dengan syukur kita jadi muslim, syukur kita diopenin sama orang tua, bahkan orang tua udah mati, kita masih ambil tuh rumahnya, kita tempatin tuh rumahnya, kita bisa ibadah, tidur tidak kebocoran, karena dia orang tua. Maka sebelum menyambut ibadah Ramadan, ingat orang tua. Itulah ruahan. Dan ini bagus. Dan saya banyak ceritakan
di berbagai majelis dan dicontoh orang Kampung Rawa oleh beberapa tempat. Beneran, di berbagai tempat, baik Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, sampai Bekasi, Jawa Timur, banyak itu contoh. Sebab saya ceramahkan adat kebiasaan orang Kampung Rawa. Alalah, dari dulu yang sejak kita ngisi awal kali kagum begitu. Dicontoh banyak orang dan girang orang-orang, girang. Begitu. Ini bagus sebagai wujud syukur. Sebelum kita ngalamin Ramadan, ibadah Ramadan, tapi kita ada kirim doa buat orang tua. Enggak banyak yang kita berikan nama orang tua dibanding yang belum kita berikan. Yang kita keluarkan nama yang kita enggak keluarkan, sedikit yang kita keluarkan. Tapi Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak sia-siakan orang berbuat baik. Biar kata kecil besar dinilai di mata Allah sebagai wujud syukur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Nabi menyampaikan, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata 'alaika min yadi. Hambaku, kau belum bersyukur kepadaku meski kau sujud saban malam tahajud, saban siang puasa, enggak, belum kunilai berterima kasih sebelum kau berterima kasih kepada ayah bunda yang kau dapat nikmat dariku melalui tangan mereka. Maka ruahan adalah amaliyah mulia dan punya nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak menutup taklim dan demi menyambut Ramadan dengan ingat orang tua, dan itu keberkahan demi keberkahan bakal didapat oleh kita. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin dijelaskan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, makamnya di Uzbekistan. Ittafaqa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anna min asbabi dhiqil ma'isyah tarka du'a lil walidain. Sepakat semua sahabat Rasulullah yang jumlahnya 124.000 orang, di antara sebab seretnya jalan rezeki orang kurang kirim doa buat orang tua. Maknanya kalau kita pengen berkah hidup, sukses, banyak-banyak kirim doa orang tua. Lebih-lebih yang makamnya dekat, datengin. Ziarah ke kubur orang tua tuh ganjarannya ganjaran haji mabrur. Ziarah doang tuh. Kenapa sampai begitu? Nabi paham enggak semua umat mampu ke Mekah, mampu haji. Anda pengen dapat ganjaran haji, ziarahin aja kubur orang tua. Ziarahin. Begitu, ziarahin. Seringkali kita pengen anak kita soleh, anak kita benar, anak kita baik, anak kita nurut, anak kita taat. Tapi kadang salah yang kita bawa dan kita tuntun serta kita bimbing dan unjukin. Sabtu Minggu anak kita bawa ke puncak untuk lihat pohon, kali aja enggak hijau jadi merah. Kadang dibawa ke Anyer untuk lihat laut, kali aja udah nggak asin. Begitu. Kadang anak Sabtu Minggu dibawa ke Ragunan untuk liatin bahwa buyutnya kayak begitu, enggak. Itu ke Ragunan. Anaknya dituntun juga. Begitu. Ini apa ini, Mak? Raja Nyangkong, namanya King Kong, begitu. Oh, Raja Nyangkong, begitu. Buyutnya begitu. Di mall diajak tuh, dia dibawa Tamrin City, Senayan City, apa gitu, Season City, Gandaria City. Wislah banyak city-citynya tuh, banyak banget. Tapi pengen anaknya soleh, kuburan babanya, lewat mulu. Borok kirim Fatihah, inget aja kagak.
Anak pengen ikut aja, rusak, panas, sianan, nggak ada gubuknya, makam yang nggak ada gubuknya, panas. Lo dituntun ini tong, rumah yang lu tempatin tuh bukan rumah baba, rumah engkong, tanah punya dia, hebat. Engkong sekolah, orang sekolah, enggak makan bangku sekolah, enggak, yang makan rayap bangku sekolah mah. Ini tapi engkong biar enggak sekolah berkah, bisa ninggalin rumah lah yang lu tempatin tuh. Ini kuburan engkong lo. Jadi kalau babang enggak ada, lu ziarah mari. Jadi ingat anaknya sama babanya. Ini mau kagak tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Anda pengen anaknya sukses, Anda pengen anaknya baik, Anda pengen anaknya nurut, soleh, tapi prosedur yang ditempuh salah. Ngimpi perahu nggak bisa jalan di daratan, yang kering kerontang bukan jalurnya. Kalau ke mall mau gak usah dituntun, ntar udah gede jalan dewek, tahu begitu. Main game nggak usah diajarin bocah, itu udah pinter aja. Ngaji yang diajarin susah banget, begitu. Sekali suruh baca Quran, masya Allah nangis. Ini anak kita pinter kali ini nangis ini, bukan orang bisa baca. Ini bacanya gimana? Bukan nangis karena pinter, bukan. Ini kita harus ajarin. Maka Ruahan Akbar media untuk kita syukur nikmat ijad sababi kepada orang tua. Dibanding di samping itu ada nikmat imdad dari Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat, dikasih segala macam, istri baik, suami baik, anak-anak yang baik. Itu nikmat. Tapi tak kalah pentingnya orang tua. Nggak ada kita sampai ngaji nih tiap minggu pagi bukan karena kita sehat, bukan karena kuat, bukan begitu, bukan karena muda, bukan, tapi karena babanya kita nangis-nangis sama Allah, pengen anaknya demen hadir di majelis ilmu, malam-malam nangis, ndak bisa bahasa Arab, sebisa-bisa bahasa dia. Maka tangisannya tuh menggoyangkan arsy Allah. Ini yang menggampangkan kaki kita jalan. Ada nafhah rabbaniyah namanya. Dan ini penting. Maka ruahan semacam ini adalah satu wujud syukur sama Allah atas punya ayah bunda. Dan kita bisa duduk di majelis ilmu karena ada ayah bunda kita. Begitu, ayah bunda kita. Jangan kata ayah bunda kita kurang open, gak nyekolahin kita, gak ini kita. Bukan gak pengen, cuman belum ada bagi dia. Tapi doa dia punya. Maka ada orang bisa kerjaannya tinggi, jabatannya tinggi, warungnya laris atau apa aja. Itu bukan karena dia hebat, tapi ayah bundanya yang hebat di mata Allah. Maka ruahan akbar adalah satu wujud syukur kepada ayah bunda kita. Dan Sya'ban ini adalah bulan Nabi, wa Sya'banu syahri, bulan Nabi, bulan kita kudu mulai membaca ulang nilai-nilai ajaran dari sunnah Nabi. Kita harus membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi turun di Sya'ban. Perubahan arah kiblat ngadep Ka'bah lagi juga di Sya'ban, dan masih banyak. Maka di Sya'ban ini masih awal-awal, banyakinlah kita
baca sholawat sama Nabi, baca Quran biar kata kita seain sebelum Ramadan itu tiba. Kita manfaatin dari umur kita yang ada semampu kita, dan kita syukur kepada orang tua, dan tentu kita syukur juga kepada guru-guru kita. Banyak ngajar di sini, abahnya Ustaz Rafi, Kiai Muhasan, Kiai Sabila Rasad, juga banyak kesepuhan di Al-Ikhlas, Ustaz Haji Asbi, saya bagi lagi ya, namanya dia nih Ustaz Haji Yunus, dan masih banyak dah tuh. Begitu kesepuhan-kesepuhan kita yang sudah tidak ada. Kita baca Fatihah untuk mereka-mereka semua. Mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan dia dalam barzakhnya, Allah muliakan dia dalam barzakhnya, Allah senengin dia dalam barzakhnya. Al-Fatihah.